Pak Anies, langsung saja saya tanya Pak, penyalahgunaan otoritas yang mana sih Pak ini Pak? Untuk supaya lebih detail begitu Pak. Mas, saya dari siang tadi sampai sekarang ini udah jawab pertanyaan yang sama ya. Dan saya kira pemirsa umumnya juga mendengarkan jawaban saya tadi di sesi pertama dengan Metro siang juga sudah saya jelaskan juga persoalan ini. Saya lebih suka kalau ada pertanyaan lain supaya kita keluar dari tema tentang konspirasi ini supaya tidak mengulang-ulangi aja gitu loh. Yang Anda jawab tadi siang tentang konspirasi tidak menyerang lembaga, tidak menyerang personal, tetapi ini otoritas Pak. Kita ingin lebih jelas mendapatkan jawaban otoritas yang mana, yang seperti apa maksudnya? Saya tadi kan sudah menjelaskan dan sebenarnya saya tidak suka mengulangi karena ini yang kita lakukan adalah pembacaan terhadap situasi makro kita gitu loh. Dalam proses penerapan hukum itu. Saya tidak sedang menyerang lembaga, kita sepenuhnya mengapresiasi KPK dan seterusnya. Tetapi kan kita menganalisa proses makronya dan dalam proses makro itu terlihat bahwa unsur penggunaan otoritas yang salah itu juga kelihatan dulu. Tapi saya tidak ingin masuk ke detail lebih dari itu. Oke, Anda menolak. Saya lebih suka kalau kita ada pertanyaan lain yang lebih supaya kita tidak mengulang-ulang gitu. Kita menghargai juga waktu pemirsa gitu ya. Oke, Pak, karena memang itu tadi belum mendapatkan jawaban jelas, tapi nggak apa-apa Anda menolak untuk menjawab itu. Yang ingin kami tanyakan selanjutnya, karena banyak dari pidato politik Anda yang memang menarik tadi untuk bisa disimak begitu, Pak. Kemudian Anda menyatakan hentakan sejarah untuk membangunkan PKS macan tidur begitu ya. Macan tidur seperti apa sih, Pak? Apakah PKS ini sedang geram dengan permasalahan yang menimpa sekarang ini atau seperti apa, Pak Anies? Jadi begini, kita ini PKS sebagai partai Islam dan kita semua sebagai Muslim itu kan selalu mencoba memberikan perspektif langit terhadap peristiwa bumi. Jadi begitu kita menghadapi cobaan ini yang kita tidak duga-duga sama sekali, kita menganggap ini adalah semacam isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita, menyadarkan kita sekaligus. Apakah ini berarti bahwa selama ini kita tidur? Enggak. Tetapi bisa terjadi biasanya akumulasi kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan sebagai manusia biasa. Ini kemudian membuat kita seperti baterai jadi kayak lemot dan seterusnya, lemah atau melemah dan seterusnya. Dan karena itu tiba-tiba kiriman ini kita persepsi demikian. Bahwa ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita harus bangkit. Tetapi mungkin sekali juga kita melakukan kesalahan. Dan karena itu proses proses utama yang harus kita lakukan adalah pembenahan internal. Saya orang yang percaya pada teori konspirasi, tetapi saya jauh lebih percaya pada proses pembelajaran dan introspeksi ke dalam secara terus-menerus itu loh. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, saya tidak ingin jauh, saya tidak ingin mendefinisikan siapa musuh saya, itu tidak penting bagi saya gitu loh. Tapi saya ingin memperbaiki diri, ingin membenahi partai saya, ingin melakukan perbaikan yang revolusioner di dalam diri ini, di dalam tubuh partai ini untuk bangkit kembali karena kita punya banyak tugas-tugas kebangsaan yang besar. Pak Anies, tapi saya tidak ingin masuk ke tema lebih daripada sekedar fokus kepada pembenahan internal itu. Oke, Pak Anies, artinya Anda menolak menyebutkan, mendefinisikan siapa musuh-musuhnya, tetapi tetap pada statement Anda ada otoritas yang disalahkan begitu? Ada otoritas yang mengatur. Saya tidak berorientasi pada penyalahan lembaga tertentu atau orang tertentu, enggak. Saya tidak sedang mengumumkan perang, tetapi saya ingin memberikan persepsi kepada konstituen PKS, kepada kader PKS bahwa ini yang masalah yang sedang kita hadapi. Tapi itu masalahnya bukan di situ. Ini situasi yang kita hadapi. Masalahnya bukanlah pada konspirasi itu. Masalahnya adalah pada diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bangkit membenahi diri dan kemudian melakukan tugas-tugas besar kita itu. Saya lebih fokus ke situ itu. Baik, bersama kita Bung Boni Hargen. Bung Boni, apa yang Anda lihat dari pidato politik Anies Mata yang tadi? Ya, tapi saya melihat sih sangat menarik. Cuman begitu tadi ditanyakan kembali menjadi tidak begitu menarik. Karena sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Anies dalam pidatonya itu kita masuk kepada jantung persoalan. Tapi begitu ditanya lagi tadi ternyata agak menghindar. Indra, di akhir 2012 kemarin dalam refleksi tutup tahun, saya pernah mengatakan bahwa 2013 ini akan menjadi tahun politisasi, tahun di mana banyak elit politik atau partai politik yang muncul ke permukaan karena kasus korupsi atau skandal lain-lain yang berkaitan dengan kekuasaan. Maksudnya yang seperti sekarang ini? Saya mau mengatakan bahwa perang antar elit ini akan begitu tajam dan kasar di 2013.
Nah, bisa internal partai, bisa juga eksternal, bisa dari luar. Nah, apa yang terjadi pada PKS, ini juga masih menjadi pertanyaan kita. Apakah ini perang internal yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak eksternal? Ini harus dijawab. Tapi yang pasti bahwa kasus Pak Lutfi ini kan fakta hukumnya secara formal dan makro itu sudah jelas. Bahwa ada penyuapan dan seterusnya ya, sehingga ada penangkapan oleh KPK. Artinya masa mengatakan bahwa ini skandal. Nah, skandal ini ditutup tahun itu menduga memang sudah mengetahui kasus ini atau? Saya menduga bukan karena saya tahu kasus ini, tapi melihat dari logika bagaimana menjaga equilibrium, keseimbangan dari ekosistem politik. Artinya ketika Demokrat dihajar habis-habisan pada satu periode, dia menjadi sentrum berita dan dianggap sebagai partai bermasalah, logis kalau kemudian sentrum persoalan ini diperlebar. Harus ada partai lain yang mendukung. Ya, tapi tidak harus Demokrat atau siapapun. Tapi yang pasti bahwa keseimbangan itu terbangun ketika sentrum ini diperlebar. Nah, di situ loh. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa Pak Lutfi benar. Yang pasti kasus hukum itu benar, ada skandal. Tapi apakah ada permainan konspirasi penyalahgunaan otoritas seperti yang dikatakan oleh Pak Anies? Itu kan menjadi PR buat PKS juga untuk perhatian. Tapi harus kita lihat bahwa PKS jubah putihnya sudah terbercaki oleh hitam. Nah, maka PKS akan kewalahan yang pastinya menuju 2014 untuk kembali memutihkan jubah ini. Dan ya, nah, kita harus break dulu, tapi disebutkan tadi nanti saya akan tanyakan ke Pak Anies. Pak Anies memang menyatakan berulang-ulang, tidak ingin mengulang lagi, tidak ingin masuk pada definisi siapa lawannya. Tapi saya ingin follow up. Pak Mahfud Siddiq di beberapa media online menyebutkan bahwa ada operasi yang sudah cukup lama didengar menurut Pak Mahfud Siddiq seperti itu, Pak Anies, yang menargetkan bahwa pimpinan-pimpinan parpol menjadi sasarannya. Tapi lolos perhitungan kepada bahwa ini akan mengarah ke Presiden PKS. Kita akan bahas nanti dan tanyakan Pak Anies. Kami segera kembali. Baik, saya langsung kembali ke Pak Anies Mata. Pak Anies, jadi apakah memang di dalam internal PKS mendengarkan ada isu tentang operasi yang menargetkan pimpinan-pimpinan partai seperti yang diungkapkan oleh Pak Mahfud Siddiq? Seperti apa yang didengar PKS, Pak? Kalau itu sih sudah lama kita kita merasakannya sudah lama gitu loh. Tetapi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa saya hanya ingin mengangkat persoalan ini untuk menjelaskan kepada kader, konstituen, dan masyarakat umum bahwa ini situasi yang dihadapi oleh PKS. Tetapi saya tidak mau concern berperang, saya ingin concern pada pembenahan. Itu yang saya katakan. Karena itu saya tidak ingin menjawab detail persoalan tentang konspirasi itu, tetapi saya ingin meletakkan itu sebagai sebuah konteks di mana saya bekerja untuk melakukan pembenahan. Pembenahan nanti itu terutama tujuan saya. Pembenahan nanti seperti apa, Pak? Saya akan Anda sudah terpilih sebagai pembenahan internal itu loh. Ya, Anda sudah terpilih sebagai presiden, apakah nanti akan ada perombakan struktur di dalam tubuh PKS secara besar-besaran atau seperti apa? Ya, sekarang kita akan hanya melakukan pembenahan secara menyeluruh itu. Pertama-tama yang akan kita lakukan tentu konsolidasi kader. Dengan cara seperti yang saya katakan, kita mulai dari nol. Kita mulai dari taubat nasional, itu dulu. Kita perbaiki persoalan ini dalam dua dimensi. Satu, dimensinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang terakumulasi dalam waktu yang lama dan kita mendapatkan cobaan seperti ini. Yang kedua, dalam dimensi hubungan kita sesama manusia. Saya ingin melakukan konsolidasi dan dengan melalui program agenda pertobatan nasional ini, insya Allah kita menyamakan frekuensi spiritual kader-kader PKS bersama konstituennya secara keseluruhan. Setelah itu baru kita akan melakukan agenda-agenda selanjutnya. Ya, itu seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Saya boleh sisip pertanyaan dikit, Pak Anies, sebelum saya juga mau komentar. Tadi Anda bilang bahwa Anda percaya pada teori konspirasi. Ya, oke. Di luar sana banyak yang bilang bahwa yang percaya teori konspirasi itu rata-rata orang yang kalah. Nah, lepas dari persoalan ada skenario besar, ada tangan besar, ada otoritas dalam bahasa Anda yang kemudian bermain di belakang panggung mengatur sandiwara ini, saya melihatnya dan publik Indonesia melihat bahwa apa yang terjadi pada Pak Lutfi memang sungguh sebuah skandal hukum dan sebuah persoalan. Maka PKS pun tidak bisa mengatakan bahwa ini sebuah skenario dengan secara tidak langsung mengatakan PKS nggak bersalah tapi dibersalahkan supaya citra partai ini rusak. Saya tidak melihatnya ke situ karena kalau itu yang terjadi, kenapa nggak dari dulu? Ya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Artinya bahwa ini benar ada skandal. Ini benar PKS nggak seputih jubahnya gitu loh, kasarnya. PKS benar nggak seputih jubahnya. Dan yang juga muncul dalam polemik juga kan bahwa
kasus Pak Lutfi ini tidak lepas dari permainan orang dalam juga, bahwa ada orang PKS yang mengantar data ke KPK dan seterusnya, atau yang membocorkan, itu isunya juga. Dan mungkin nanti bisa dikomentarin. Baik, sampai kita berhenti di situ. Nanti kita minta Pak Anies menjelaskan, Pak. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, saya langsung kembali ke Pak Anies. Sebelum masuk tentang kerja besar itu, Pak Anies, saya ingin mendapat jawaban dari Anda dari pertanyaan Boni Hargens tadi di sini, tentang adanya orang dalam internal terkait kasus Pak Lutfi yang sebelumnya sudah sering memberikan data ke KPK. Saya kira ini racun yang ingin disebarkan kepada PKS. Terlalu jauh. Tidak ada berarti, Pak, ya? Tidak ada. Tanggapan Bung Boni singkat. Ya, kita tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya mau mengatakan bahwa 2013 ini yang disebut tahun politisasi dalam definisi kami, itu akan sangat mungkin terjadi perang antar kader di satu partai, seperti terjadi di partai-partai lain. Bisa juga perang partai versus partai dan seterusnya. Artinya bahwa politik ini sangat panas dan akan sangat kasar. Jadi PKS saat ini menjadi korban, dan PKS saya pikir juga akan melakukan reaksi yang sangat serius. Yang pertama, militansi kader-kadernya juga akan semakin kuat, dan itu yang dibangun kelihatan dari pidato Pak Anies. Dan yang kedua, konsekuensi lain bahwa partai ini bisa ditinggal oleh pemilihnya. Karena? Ya, karena partai yang menonjol dengan nilai-nilai religius dan berteriak tentang pemerintah bersih, demokrasi yang putih dan seterusnya, ternyata juga terbercak oleh noda hitam. Artinya bahwa PKS harus bisa mencuci ini dengan kerja keras yang luar biasa, tapi tidak akan pernah bisa berhasil dalam 1-2 pemilu. Pak Anies ini butuh kerja keras yang serius. Nah, jadi, terkait dengan kerja keras tadi, saya potong dulu Bung Boni. Terkait dengan kerja keras tadi, juga seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Mata. Pak Anies, ada beberapa prediksi yang menyatakan bahwa dengan kasus ini terjadi, PKS elektabilitasnya akan hancur. Kerja besar seperti apa yang Anda maksudkan tadi di pidato politik Anda? Dalam benak saya sekarang ini, saya sama sekali tidak memikirkan persoalan elektabilitas. Dan menurut saya hubungan politik PKS dengan masyarakat harus dibangun atas dasar hubungan kemanusiaan. Bukan sekedar hubungan elektoral, bukan sekedar hubungan elektabilitas. Ya, persoalan elektabilitas itu masalah teknis buat saya. Sekarang yang jauh lebih penting bagi saya adalah melakukan pembenahan yang revolusioner secara keseluruhan di dalam. Itu luar biasa. Saya lebih menganggap persoalan elektoral seperti itu adalah masalah yang teknis. Tetapi jauh lebih penting adalah keluar dari jebakan political marketing yang selama ini kita bangun, yang selama ini kita bangun, yang selama ini kita percaya, kepada persoalan yang jauh lebih hakiki, yaitu hubungan antar kita sebagai manusia, di mana kita meletakkan konteks hubungan politik kita itu tadi. Yang sekarang terjadi seperti apa, Pak Anies? Terlalu industri. Yang sekarang ini terjadi seperti apa? Kenapa hubungan kita dengan masyarakat ini terlalu bersifat industri. Kamu laku kalau kamu bagus, dan seperti itu. Itu kan? Kalau supaya kamu laku, kamu harus melakukan ini. Saya ingin keluar dari jebakan political marketing seperti itu dan membangun sebuah hubungan sosial politik baru dengan masyarakat yang berbasis pada hubungan kemanusiaan, yang lebih yang lebih natural, yang lebih jujur, yang lebih humble. Itu aja. Dan karena sebab selama ini jebakan political marketing ini membuat hubungan kita dengan masyarakat itu jadi hambar. Pak Anies, ini kan PKS sangat marah nih kondisinya. Apakah ada konsekuensinya ke koalisi? Karena begini, dengan statement Anda dalam pidato tadi yang rekamannya kita diputar, itu kelihatan sekali bahwa Anda memakai kata otoritas itu beberapa kali, dan kelihatannya perang ini PKS versus otoritas. Nah, otoritas yang mana? Publik bisa menebaklah. Nah, saya mau mengatakan bahwa berani nggak PKS keluar dari koalisi? Berani nggak PKS berlanjut menabuh genderang perang? Dan ini akan kita lihat, karena di sini diuji sebetulnya kemurnian ideologi dan praktek politik PKS gitu loh. Jangan sampai publik menilai bahwa upaya PKS sekarang itu hanya upaya untuk mencuci piring-piring kotor dengan cara melempar handuk atau. Pak Anies, langsung saja ditanggapi Pak Anies. Jadi saya tidak sedang menyatakan membuat pernyataan perang dengan pihak manapun juga. Nggak, sama sekali tidak itu. Saya mempersepsi bahwa hubungan kita sebagai sebuah bangsa adalah hubungan pembelajaran, di mana kita ini ingin tumbuh sebagai sebuah bangsa, kita bisa benar, bisa salah, tapi kita bisa melakukan perbaikan dan tumbuh. Gitu loh. Itu yang saya maksud.
Dan menurut saya juga tidak akan menggiring persoalan ini menjadi sebuah perang politik antar PKS dengan pihak tertentu. Dan di dalam konteks itu makanya kita tidak membahas sama sekali apakah kita akan keluar dari koalisi nanti atau tidak. Enggak. Yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh, secara komprehensif ke dalam. Sebagian dari pekerjaannya adalah melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap apa yang sedang menimpa kita saat ini. Barulah kemudian kita membuat peta baru, roadmap PKS ke depan setelah itu. Jadi karena itu saya tidak konsen, kita belum konsen sama sekali kepada persoalan itu loh. Kalau boleh kami tahu, Pak Anies, publik artinya tahu begitu. Kalau dalam boleh, koalisi itu loh. Ya, kalau boleh publik tahu tadi Pak Anies juga di pidato politik mengatakan tidak hanya pembenahan ke dalam, tetapi membenahi juga bangsa Indonesia dan merasa ada yang salah dengan masalah penggunaan otoritas. Kalau kita kembali ke otoritas, tapi bukan mencari pemetaan atau definisi musuh Anda. Karena Anda menolak untuk menjawab itu kan. Tetapi kami ingin tahu pembenahan yang bagaimana, otoritas yang sebaiknya digunakan yang seperti apa, Pak? Dari sisi PKS melihatnya. Saya kira buat kami sekarang ini itu adalah persoalan kedua nanti itu. Ya. Sekarang tugas saya lebih banyak melakukan pembenahan ke dalam. Pembenahan keluar nanti itu agenda tersendiri. Pak Anies, saya ingin fokus dulu ke sini karena saya tidak bisa melakukan pembenahan nanti dalam skala negara kecuali kalau saya benar-benar melakukan pembenahan yang jujur, perubahan yang jujur di dalam dan hakiki di dalam diri kami sendiri. Barulah setelah itu kita bisa melakukan perubahan. Artinya kita menggunakan konsep di dalam yang kita percaya di dalam Islam, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Saat ini saya tidak dalam konteks bicara perubahan pada negara, enggak, itu nanti. Saya ingin memulai dari individu dulu, dari kita dulu sebagai pembenahan ke dalam dulu ya, sebagai partai politik. Itu baik, terkait dengan pembenahan ke dalam, Pak Anies tadi di dalam sesi tanya jawab dengan wartawan setelah Anda melakukan konvers tadi dan juga pidato politik, memang PKS tidak berencana atau belum berencana untuk keluar dari Setgap. Tetapi Anda menyatakan juga banyak suara-suara dari kader yang meminta PKS untuk keluar dari Setgap. Ini kenapa Pak tiba-tiba hubungannya dengan Setgap, Pak? Nah, itu kalau suara itu sih suara lama di dalam gitu loh. Suara lama di dalam, tetapi saat ini kita belum bahas. Saat ini kita benar-benar fokus hanya kepada pembenahan internal dulu. Suara itu lama dan yang sekarang tidak muncul lagi dari kader-kader itu bukan muncul lagi baru pernyataan-pernyataan itu, Pak Anies. Itu suara lama yang merasa bahwa selama ini kita tersandra, tetapi itu memerlukan evaluasi yang lebih jauh. Saat ini fokus kami terlebih dahulu adalah pembenahan internal dulu. Oke. Pak Anies, apakah ini tidak memberi kesan selama ini kan PKS ini selalu cari enaknya. Jadi kesannya memang PKS partainya cari enak. Begitu dihajar habis-habisan baru ngamuk. Nah, sebetulnya publik melihatlah sejauh mana konsistensi PKS dengan nilai-nilai politiknya dan praktek politiknya. Nah, sekarang kalau bicara soal PKS dizolimi oleh sebuah otoritas, maka tunjukkan perlawanan yang serius terhadap otoritas itu. Asumsinya bahwa dengan segera PKS pasti keluar dari koalisi dan mengambil sikap sebagai oposisi, asumsinya. Dan ini mungkin akan sedikit melicinkan jalan PKS yang sudah mulai penuh dengan kerikil dan lumpur menuju 2014. Nah, artinya bahwa butuh keberanian oleh seorang pemimpin baru. Lebih hati-hati kan kata Dewan Suro PKS, kita butuh pemimpin yang lebih hati-hati. Nah, ya hati-hati itulah ditafsir secara lebih realistis kan. Pak Anies, tanggapan Anda Pak Anies? Ya, jadi begini, kasihlah kami waktu dulu untuk melakukan pembenahan internal dulu. Setelah itu baru kita bicarakan yang lain gitu loh. Jadi sekarang kita relax aja dulu, kita lakukan dulu ke dalam, kita evaluasi semua aspeknya secara makro, secara komprehensif. Setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah gitu. Menurut saya keluar atau tidak dari keluar itu nanti akan jadi persoalan teknis. Baik. Yang lebih penting bagi kami sekarang ini adalah kembali dulu ke dalam gitu loh. Oke, Pak Anies singkat saja sebagai pernyataan singkat saja jawabannya Pak. Apakah Pak Anies sampai hari ini, sampai detik ini menduga ada partai lain yang mengatur ini atau tidak? Iya atau tidak, Pak? Saya tidak memperhatikan masalah itu. Tidak memperhatikan masalah itu. PKS apakah geram karena sebelumnya juga mempunyai rencana untuk menolak impor daging dari Amerika, Pak? Itu terlalu jauh, terlalu detil, terlalu jauh. Saya tidak ingin masuk ke situ. Baik, terima kasih Pak Anies Mata telah bergabung bersama kami dan memberikan waktunya kepada kami di malam hari ini. Selamat malam Pak Anies. Ya, Bung